Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi Ibu sekalian, apa kabar Ibu? Sehat Ibu kan? Jadi Ibu, pada hari yang berbahagia ini kita akan belajar modul pengasuh dan pendidikan anak. Kita belajar sudah ke langkah 5 dan langkah 6. Langkah 5 ini membantu anak sukses di sekolah. Ibu-ibu biasa nggak melakukan untuk membantu anak sukses di sekolah? Biasa kan? Biasa. Baik Ibu, untuk lebih kita fokus pada judulnya, kita akan melihat film atau membaca cerita, salah satu contoh cerita pada Ibu Lili. Baik, langsung saja Ibu KPM untuk mempraktekkannya. Bu Lili, kamu kelihatan murung. Ada apa, Agus? Agus, teman-temanku menertawakan aku waktu aku bilang ke mereka aku ingin sekolah yang tinggi sampai jadi sarjana. Bu Lili, Ibu mengerti. Pasti sangat menyakitkan ditertawakan seperti itu. Tapi Agus, Ibu sangat senang mendengarkan kamu ingin sekolah sampai jadi sarjana. Bapak dan Ibu sangat bangga padamu. Agus, tapi kata teman-teman aku tidak mungkin bisa jadi sarjana karena aku miskin. Tidak mungkin bisa sekolah tinggi-tinggi. Bu Lili, sayang, Bapak dan Ibu akan berusaha keras membantumu meraih cita-citamu, tapi syaratnya kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Meskipun kita miskin, kamu tetap bisa meraih apapun yang diinginkan asal kamu mau bekerja keras. Teman, aku orang miskin, kamu nggak akan bisa jadi sarjana. Sudah pulang saja, tidak usah sekolah. Agus, mungkin aku lebih miskin daripada kalian, tapi aku akan belajar dan bekerja keras untuk mencapai cita-citaku. Agus, kalian boleh bicara apa saja, aku tidak akan peduli. Baik Ibu, mungkin ini kurang fokus mungkin dari segi ceritanya. Mungkin kalau lihat video lebih enak kan cara memahaminya. Jadi Ibu, apa yang bisa dipelajari dari cerita tersebut? Ini kan judulnya kan membantu anak sukses di sekolah. Apa yang Ibu Lili lakukan untuk membantu anak sukses di sekolah? Tahu Bu? Menurut Ibu Lili itu akan berusaha semampu mungkin untuk menjadi anaknya sukses walaupun keluarga mereka itu termasuk keluarga yang miskin. Ya. Kemudian? Dan kemudian di sini tahu nggak Bu? Jadi itu kan cara membantu anak sukses sekolah, kita bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Itu termasuk dia cerita misalnya bagaimana dia di sekolah, kan pengalamannya dia diajak di sekolah kan. Kemudian memberi semangat ujian gitu kan. Jadi dari kisah cerita Ibu Lili ini memberikan kesempatan kepada Agus untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya. Jadi Ibu Lili berusaha membantu Agus untuk menyelesaikan masalah di sekolahnya dengan cara yang baik. Ibu, dia mengajarkan kepada Agus agar berani mengungkapkan pendapatnya kepada siapapun. Paham Ibu kan? Kemudian keterampilan untuk mengungkapkan pendapat diperlukan agar lebih sukses di sekolah dan agar anak dapat lebih dihargai oleh orang-orang yang di sekitarnya. Itu Ibu ya, cara untuk mengatasi anak sukses di sekolah. Jadi selain itu Ibu kan, cara membantu anak sukses di sekolah itu menyelesaikan tugasnya di sekolah, bukan artian ibu-ibu yang membuat
membuat tugasnya. Jadi sama-sama untuk menyelesaikan tugas di sekolah. Kemudian membuat jadwal kegiatan di sekolah. Kalau kegiatan waktu pulang sekolah. Jadi kan anak-anak ada waktunya bermain gitu kan. Bermain, belajar. Jadi ada jadwalnya, kapan waktu dia bermain dan kapan waktu dia belajar. Jadi kalau sekolah dan rumah itu banyak waktu di mana anak-anak? Di rumah. Makanya di rumah kan. Kalau di sekolah itu 2 atau sampai 6 jam dia nih kan di sekolah. Kemudian kalau di rumah 16 sampai 22 jam termasuk istirahat kan. Nah, jadi di sini peran orang tua lebih utama daripada ibu guru. Nah, ibu guru sekolah cuma support aja untuk sukses anak kita gitu. Jadi paham ibu kan tentang membantu cara anak sukses di sekolah bukan? Nah, kemudian mungkin kalau di modul ini 20 menit karena tadi lihat video lebih lama. Nah, sekarang kita masuk ke mengatasi anak tidak mau sekolah. Jadi ibu kan untuk mengatasi anak-anak tidak mau sekolah ini, jika anak tidak mau sekolah itu salah satu komponen yang harus ibu capaikan. Misalnya anak bolos di sekolah itu suatu komponen yang harus dikejar memang. Misalnya anak tidak sekolah kan ujung-ujung kan daftar hadiah tidak terisi di sekolahnya. Itu kalau anak tidak mau sekolah, ujung-ujungnya ibu-ibu tidak ada lagi komponen. Di desaku itu ada 2 komponen yang putus sekolah sehingga dikeluarkan dari PKH. Itu menjadi contoh ibu-ibu kan. Nah ibu-ibu untuk anak tidak mau sekolah biasanya nih karena apa nih? Kenapa anak tidak mau sekolah biasanya? Nah, mungkin bisa baca cerita dulu kan biar connect kita ya. Biasa kalau ada video lebih connect lagi. Coba baca cerita dulu. Cerita 4C. Cerita 4C. Pak Rusli, Agus, kenapa kamu belum berangkat sekolah? Ayo, cepat berangkat, mumpung masih pagi. Enggak mau, aku mau pakai tas baru ke sekolah. Tasku ini jelek. Nah, Bu Lili, Agus, kami tahu kamu ingin tas baru, tapi tas ini kan masih bisa dipakai. Pak Usri, ibumu benar nak. Kamu harus tetap pergi sekolah meskipun belum punya tas baru. Bu Lili, ayo ibu antar kamu ke sekolah. Bu Lili, ibu sudah buatkan ubi goreng untukmu, jadi kamu bisa tabung uang jajanmu untuk membeli tas baru. Udah. Udah. Jadi ibu kan itu ada lanjutan ceritanya bukan? Ada lanjut kan? Itu tentang ibu Lili ke sekolahnya. Ini kan cara mengatasi anak tidak mau sekolah. Jadi ibu kan mungkin kalau lihat video lebih fokus lagi. Mungkin dari cerita ini bisa kita lihat kenapa Agus tidak mau sekolah. Karena anak tercapai cita-cita apa yang laki mungkin. Misal Bu Eli, kenapa Agus tidak mau ke sekolah waktu ini? Karena dia kan cita-cita dia ingin punya tas baru. Karena mungkin malu sama teman-teman karena tas itu aja yang dia pakai. Ya. Ada contoh lain Bu? Mungkin tidak ada uang jajan kan? Uang jajan nggak ada. Ya, terpaksa ibu harus bawa bekal di rumah, mungkin dia agak malu. Kemudian tadi kan diajak teman-temannya mungkin kan karena dia miskin mungkin. Kemudian apa lagi? Mungkin kelelahan, ya ibu kan? Kelelahan dia sehingga dia terganggu untuk sekolahnya. Jadi ibu kan untuk membantu anak sukses di sekolah itu, membantu anak tidak mau sekolah, itu selain peran orang tua di rumah, ibu juga harus kerjasama dengan pihak sekolah. Contohnya misalnya menanyakan tentang anak bagaimana di sekolahnya. Paham ibu kan? Jadi kita dari cerita Ibu Lili tadi bahwa
Ibu Lili dan Pak Rusdi itu sepakat bahwa Agus tetap harus sekolah, walaupun dia belum punya tas baru, gitu kan? Dan Agus meminta menabung uang jajan agar bisa membeli tas baru. Jadi ibu bisa diasati memang, kalau itu kan tas baru kan bagian dari keinginan, seperti kita pelajari keuangan bulan lalu kan, apa namanya? Dia membeli tas baru, Bu Lili menyediakan bekal agar Agus bisa menabung uang jajannya, gitu kan. Kemudian Bu Lili menjalin komunikasi dengan guru Agus di sekolah. Menjalin komunikasi dengan guru sekolah sangat penting agar orang tua dapat mengetahui perkembangan anak di sekolah dan biasa berkomunikasi perkembangan anak di rumah kepada guru di sekolah. Jadi paham ibu kan? Cara untuk mengatasi anak sukses di sekolah itu, selain menanyakan pendapatnya kenapa tidak mau sekolah, juga kita harus menjalin komunikasi dengan guru di sekolah. Jadi paham ibu kan? Jadi biar kita connect nih, biasa kita buat permainan apa bu? Hack aja mau hack. Bisa hack jadi orang Jepang. Ibu kan? Bisa nanti ini ibu ini satu kan, satu kita hitungnya dulu. Ibu ini satu, ibu ini dua, ibu ini tiga, ibu ini empat. Nanti kalau saya sebutkan nomornya, ibu bilang hack, gitu kan? Kemudian kalau sebut nol, hack semua. Besok kalau sebut ganjil, misalnya yang ganjil aja, misalnya 1 sama 3 kan. Kalau sebut genap, yang genap aja. Ini biar fokus saja bu. Permainannya. Tapi kurang paham. Kurang paham. Kurang paham saya? Penjelasan Syukri kurang jelas. Satu Satu hek. Itulah, ini bukan permainan. Dia jadi orang Jepang kita kan. Misalnya kalau saya sebut 1 misalnya, ibu ini nanti hack gitu kan. Kemudian kalau sebut 2, ibu ini yang hacknya. Kalau sebut 3, ibu ini. Kalau sebut 0 misalnya kan, 0 kan nggak ada sini kan, semua kan. Berarti semua hacknya. Itu kalau saya sebut angkanya ganjil misalnya kan. Ganjil siapa aja ganjil? Kayak ini sama kakak. Gitu kan. Kemudian kalau yang genap 2 kan. Yang kena hek juga. Kalau ganjil nanti 1, 3, hei kami 2 aja. 2 aja. Ya. Coba buat ini bagus saja. Angka 0. Semua bukan? Semua. Ini biar fokus aja bukan? Kemudian kalau sebut 1. Kurang. Kemudian kalau sebut 2. Jadi ibu kan itulah bukan permainan kan? Sebenarnya banyak lagi permainan kan? Jadi ibu hanya sampai di sini permainan kita. Mungkin dengan waktu singkat ini ibu-ibu dapat dengan pembelajaran kita dapat memahami apa yang saya sampaikan dan mempraktekkannya kepada anak-anak sekolah. Jadi kalau anak-anak nanti tidak mau sekolah, jadi begitu caranya bu. Atau komunikasi langsung dengan guru di sekolah. Kemudian membantu anak sukses sekolah kayak gitu bu. Jadi kita waktu anak pulang sekolah menanyakan apa yang dia, misalnya ada PR hari ini, jadi membantu anak tersebut. Orang tua lebih utama karena anak-anak itu lebih banyak di rumah. Habis itu anak-anak itu bermainnya jangan dilarang bu, tapi bermain dijaga juga, misalkan ada waktunya bermain. Jangan sampai bermain kelewatan, bukan main game ibu ya, mainnya yang membawa kebaikan lah, tidak mainan biasa. Jadi ibu untuk hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.